Ustaz ada 7 program kebiasaan anak Indonesia hebat ya, dia makan bergizi dan lain sebagainya. Semoga kita sehat semua dan kita bisa sekolah untuk mencari ilmu. Kalau badan kita sehat, kita akan yang namanya fokus. Jadi banyak yang fokus. Sebelum kita ke materi, kita semuanya berdiri. Stand up please. Berdiri dulu. Kita mau ice breaking dulu ya. Ice breaking. Ingat ya. Jari kalian coba pakai jari. 1. Nah, jari ini nanti pakai menggunakan apa yang Pak suruh ya. Misalnya ya, kalau angka 1 tulis angka 1 kayak gitu. Angka 2 tulis angka 2. Angka 3 tulis angka 3. 4 tulis angka 4. Oke. Are you ready? Ready. Oke, kita mulai. 1 2 3 4. Sekarang pakai kepala. Saya 1 2 3 ya. 1 2 3 pakai kepala. 1 2 3 4. Nah, sekarang pakai seluruh bagian tubuh. Misalnya 1 2 3 ya. Oke. Pakai seluruh anggota tubuh. Tulis dengan anggota tubuhnya. 1 2 3 4. Masa 4? 4 kan? Nah, kayak gitu. Oke, kita ulang lagi. Pakai jari. 1 2 3 4. Pakai kepala. 1 2 3 4 5. Pakai anggota tubuh. 4. Nah, banyak yang fokus tapi alhamdulillah sudah. Oke, silakan duduk kembali. Sudah? Semangat ya, tenang ya. Pakai yang namanya kode-kode sesuai dengan pelajaran kita, yaitu coding. Ya, coding KAA. Jadi pada kesempatan kali ini, kalau kemarin kita belajar materi sebelumnya yaitu unplug ya, di mana tanpa menggunakan yang namanya komputer. Nah, sekarang kita menggunakan yang namanya komputer. Jadi materi kita kemarin unplug ya, sekarang materi yang terbaru yaitu dengan judul temanya pemrograman dasar menggunakan blockly games match ya, dimana ini capaian pembelajarannya yaitu menggunakan pendekatan algoritma untuk memecahkan masalah secara sistematis dan menyusun instruksi yang terstruktur. Jadi materi kita adalah menggunakan pemrograman dasar ya. Kalian sudah kenal bagaimana membuat program dasar, algoritma. Algoritma itu kita nyusun, misalnya bagian kepala itu ada telinga, ya, ada mata, kita susun algoritma. Nah, bagaimana mengelola data? Kita buat pemrograman dasarnya, kita melalui seru-seruan ya, pakai yang namanya game, blockly games. Nanti kita pakai yang level yang kedua, yaitu dengan mesh ya, librarian ya. Nanti kita akan bermain. Apa itu blockly game ya? Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran untuk hari ini kita bisa lihat ini. Yang pertama, mengidentifikasi fungsi dasar blok-blok perintah dalam blockly games match, menyusun urutan blok perintah secara logis untuk memecahkan masalah navigasi dalam game match. Kemudian menerapkan konsep perulangan atau loop dalam blockly games match untuk efisiensi kode, di mana menganalisis kesalahan debugging dalam urutan blok perintah dan memperbaikinya. Menyelesaikan level-level dalam blockly games match dengan strategi yang efektif.
Oke, nah ini tujuannya ya. Jadi kita bisa mengetahui fungsi dasar blok-blok pada game tersebut, supaya kita mengetahui algoritma pengolahan data, perintah apa ya untuk menyelesaikan game dari block game tersebut, yaitu dengan game match-nya ya, librarian. Oke, selanjutnya apa itu Blockly Games? Match, coba dibaca apa Blockly? Game ada Ini. Blockly Games. Blockly Games. Blockly Games adalah pengantar yang bagus ke dunia pemrograman, terutama bagi pemula. Ia mengajarkan konsep dasar pemrograman dengan cara yang menyenangkan dan interaktif, tanpa memerlukan pengetahuan sintaks pemrograman yang rumit. Berikut penjelasannya. Oke, sudah. Oke, tepuk tangan dulu untuk temanku. Ini sudah luar biasa. Jadi Blockly Games Match adalah pengantar yang bagus ke dunia pemrograman. Kita nanti belajar pemrograman. Kalau kita belajar dari game ini, nanti insya Allah nanti kita bisa membuat yang namanya dunia program buat film kartun ya, buat game tersendiri. Nanti kita bisa. Kita dasarnya dari algoritma yang kita pelajari melalui Blockly game tersebut. Oke, kemudian bagaimana cara kerja Blockly Games-nya? Yaitu game ini menggunakan antarmuka visual berupa blok-blok kode yang disusun seperti puzzle. Setiap blok mewakili instruksi tertentu seperti gerak maju. Gerak maju itu gimana? Kemudian putar kanan atau putar kiri. Ini untuk yang game nanti ya. Kemudian tujuan adalah untuk memandu karakter melalui labirin dengan menyusun blok-blok kode yang tepat agar karakter mencapai titik akhir. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Tidak. Tidak. Oke, bagus. Berarti paham. Nah ini kalau generasi ini milenial ya, bukan milenial ini, Gen Z ya, itu sudah luar biasa. Kalau menggunakan AI dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini ya mengenai konsep pemrograman yang dipelajari melalui Blockly Games Match. Apa ini? Coba dari kelompok berikut ini. Coba dibacakan. Dan orang dewasa akan mempelajari beberapa konsep pemrograman ketika masuk pemilihan kunci blok-blok kode di eksekusi secara berurutan dari atas ke bawah. Ini mempelajari pentingnya urutan instruksi dalam pemrograman. Misalnya, jika ingin karakter bergerak maju 2 langkah, maka blok-blok maju harus disusun 2 kali. Pengulangan pada level yang lebih lanjut akan diperkenalkan blok ulang yang memungkinkan karakter untuk melakukan serangkaian instruksi berulang kali. Ini memperkenalkan konsep ilustrasi sebuah konsep kunci dalam pemrograman. Function beberapa level mungkin memerlukan penggunaan prinsip, yaitu blok-blok kode yang dapat digunakan berulang kali. Ini membantu dalam kode dan membuatnya lebih efisien. Pertama dulu ya. Jadi ini konsep pemrograman yang dipelajari melalui Blockly Games Match ya, yaitu anak-anak dan orang dewasa akan pelajari beberapa konsep pemrograman yang penting. Yang pertama urutannya sequencing, blok-blok kode dieksekusi secara berurutan dari atas ke bawah. Nanti kita akan ke web Blockly Games-nya ya. Nah ini
Biasanya jika ingin karakter bergerak maju 2 langkah, maka blok majunya harus disusun 2 kali. Kemudian ada pengulangan yang menggunakan loops. Loops itu artinya pengulangan. Pada level yang lebih lanjut akan diperkenalkan yang namanya blok ulangi, yang mungkin karakter untuk melakukan serangkaian instruksi berulang kali. Jadi game ini kita akan bernalar kritis bagaimana menyelesaikan masalah pada level 1, level 2, level 3. Kalau level 1 mudah, nanti level berikutnya kita akan mengasah berpikir kritis untuk menyelesaikan suatu masalah pada game tersebut ya. Jadi kita akan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut melalui diskusi kelompok. Kemarin sudah tak bentuk ya, ada kelompok 1, 2, dan 3. Oke, itu secara singkatnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, langkah-langkah untuk memainkan block play games means yaitu pertama, yaitu coba sekarang laptop sudah ada ya, Chromebooknya sudah ada di mejanya masing-masing. Nah itu kita buka yang namanya di Chrome, Google Chrome ya, buka yang tulis block play games pada webnya. Silakan diklik dulu, itu sudah ya, kelompok 1 sudah ini. Nah ini sudah mana nih? Nah ini sudah, yang itu kelompok 3 sudah. Yang ini ya. Oke ya, Pak juga mau buka. Pertama ya, akses block play gamesnya yang bagian base nanti pada web Anda, kemudian kunjungi situsnya block play gamesnya nanti. Kan kita belum mulai. Yang kedua, memahami antarmuka, kenali area kerja, kemudian biasanya burung atau orang, labirin dan kotak peralatan yang bersih dari blok kode. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah memandu karakter dari titik awal, akhir, labirin menggunakan blok code atau blok kode. Oke, sekarang untuk yang pertama kita tes dulu. Ini ya, Pak juga mau ngajari mengenai blocking games. Oke, dilihat semua ya di Chromebooknya. Nah ini ya, ada puzzle, means, bird, turtle, movie, music, and phone to talk, dan phone lagi ya. Oke ya, kita lanjut ya. Ini ada tampilan dari web dari blog play gamesnya. Ada puzzle, means. Nah kita mempelajari yang means-nya ya. Oke ya, kita tes dulu yang puzzle. Gimana ceritanya puzzle? Nah ini puzzle. Oke. Nah, kemudian untuk bahasanya kita setting dulu yang itu kan English, kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Ya, nanti jaringan internetnya. Oke, ini ada kucing, lebah, kemudian ada siput, kemudian ada bebek. Nah ini gambarnya yang mana? Kalau kucing kita pilih yang mana? Nah ini contoh game puzzle. Kucing, tas, tempelkan kayak gini. Nah, kemudian kaki kucing ada berapa?
kucing ada apanya? Kumis. Ada kaki dua. Ada Kumis. tempelkan kumis tersebut ke ciri-ciri. Kemudian setelah kumis apa? Ada apanya? Ada bulu. Ada apa? Bulu itu unggas. Ada apanya? Ayo. Bulu. Bulu unggas sendiri Pak. Bulu mamalia. Ada dua ya, ada bulu mamalia ya. Kemudian lebah. Lebah itu yang mana? Kita cepatkan ya. Lebah itu atau bi itu kakinya berapa? Dua. Ada 6. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Kevin. 6, benar. Kakinya 6. Ini game yang puzzle ya. Kita ke materinya nanti ke quiznya ya. Labyrinthnya. Ciri-ciri lebah apa? Mangganya ini tadi. Madu. Madu. Terus Menyengat. kalau siput? Lendir. Siput. Pasang gambar siput. Pasang dulu. Apa dia? Kakinya dulu. Kakinya berapa siput? Tidak ada tempurung. 0. Kemudian ciri-cirinya? Berlendir. Ya, ada tempurung dan lendir. Kita pasangkan. Mana ini pasang ini? Lendir mana? Ada di ini. Itu pengen. Ini. Pak Indro, oke ini guys. Sekarang bebek. Bebek kakinya 4. Kakinya 2. Berarti sisa gambarnya kita tempelkan ya. Ya. Berbulu unggas. Kakinya berapa? 2. 2. Bulu, unggas, kemudian berpunya Paru. selesai. Oke, selesai. Bisa jawaban. Semuanya benar. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya. Ini namanya algoritma pengolahan data melalui bagian-bagian yang sesuai. Contohnya bebek, cirinya apa, kakinya berapa. Oke, untuk penyesuaian pengolahan data berikutnya. Ini namanya pemrograman dasar. Labyrinth. Bukan yang labyrinth ini yang kita pelajari di tema ini secara kelompok. Selesaikan level 1 sampai level 3. Ini ada 4 kelompok, ya. Ada 4 kelompok. Kita ada tugas yaitu menyelesaikan level 1 labyrinth 1 ini sampai labyrinth 3. Ya. Pak kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang. Langsung aja di sana dikerjakan dengan menggerakkan tulis ya. Misalnya hasil kelompoknya. Yang pertama itu berarti kalau mau menuju orang itu mau jalan ke peta seperti Google Mapping ya, Google Map. Nah itu untuk yang ke tanda yang tujuan itu berapa kali? Berapa langkah? Maju atau mundur itu? Maju. Nah, oke. Silakan kerjakan per kelompok. Nanti tampilkan di depan. Waktunya habis. Sudah hampir 7 menit ya. Tadi ini Pak kasih waktu 5 menit. Kayaknya yang sebelah sini serupian ini ya. Jadi ini ada 3 level. Kelompok 1 jawab yang level pertama, kelompok 2 level kedua, kelompok 3 level ketiga. Terus yang lain kalau salah ngomong ya namanya dikomentari ya. Kelompok lain bisa mengomentari kelompok yang maju. Untuk perwakilan kelompok yang pertama silakan, siapa yang mau maju? Pacar ya, oke Pacar.
Hajar. Nah ini menurut Fajar ini gimana nih kelompok Fajar? Ini gamenya gimana nih? Bergerak maju. Berarti berapa kali maju? Tambahin 1 blok. Berarti coba dijalankan programnya. Ini diambil letakkan di sini. Lalu apakah jalankan program? Jalankan. Berhasil nggak? Coba lihat. Kelompok 1. Wah, nyampe juga ya ke alamat ya. Silakan tepuk tangan dulu untuk Fajar. Kelompok 1 luar biasa ya. Bisa ya menjalankan perintah dari game tersebut. Labyrinth yang pertama. Oke, labyrinth yang kedua. Ini ada jalannya lurus, belok ke kiri. Terus apa lagi tuh? Mundur. Oh, maju. Nah ini sama dengan Google Mapping ya. Kalau kamu lihat Google Map, nah kayak gini. Nah ini coba kelompok 2. Kelompok 2 tadi ini. Nah ya. Gimana ini? Silakan dijawab. Pakai mouse. Kalau nggak bisa pakai mouse ini. Jawaban kelompok 2 apa? Bergerak maju terus. Benar nggak coba? Coba. Hasil kelompok 2 di labyrinthnya level 2-nya dia sudah diskusi ya, hasilnya dia bergerak maju, belok kiri, bergerak maju lagi, belok kanan, gerak maju. Benar nggak itu? Benar nggak? Kalau benar berarti dia telah nyampe ke gitu ya, alamat yang dituju sesuai perintah. Coba jalankan programnya. Wah, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Benar nggak yang lain? Kelompok yang lain sama nggak jawabannya? Sama ya. Nah, lanjut, ini jalannya panjang ini 5 km. Lurus atau belok ini? Ya, lurus. Hah? Lurus. Lurus. Gimana perintahnya supaya orang tersebut nyampai ke tujuan? Bergerak maju. Nah, ini kelompok 3. Mas ke depan. Coba sampaikan hasil dari diskusi kelompoknya. Ini apa? Maju atau mundur? Maju. Tapi dia disisakan 1 blok. Dia ada perintah gunakan 1 blok ya. Berarti dia gunakan apa? Apa loops ya, pengulangan. Repeat until. Oke, dari hasil kelompok dia lupa kan, tapi temannya sudah membantu. Pakai repeat until, bergerak maju gunakan pengulangan yang namanya perintah loopsnya. Coba dijalankan programnya. Yang merah, tombol merah. Nyampe nggak dia? Nah, nyampe. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Luar biasa. Oke, jadi hasil kelompok 1, 2, dan 3 luar biasa, bagus semua ya. Semoga nanti ada games yang lain mengenai pengolahan data ya, pemrograman dasar bisa semua, dan nanti bisa membuat games ya,
games yang menyelesaikan masalah dan bisa berpikir kritis. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi hasil kelompok. Nah, sekarang untuk tugas, ya. Ini kan waktunya cuma 2 JP ya. Kayaknya sudah hampir habis. Bentar lagi. Jadi untuk tugas pertemuan berikutnya yaitu tugasnya sendiri-sendiri atau mandiri, bukan mandi sendiri-sendiri ya. Jadi kalau hari ini tugas kelompok, untuk PR-nya tugas sendiri-sendiri, selesaikan level 4 labyrinth maze-nya ya, di blok games-nya level 4 sampai level 5, level 6, tambahkan lagi 1, level 6. Itu kerjakan, tulis hasil perintah apa saja yang bisa nyampai sesuai apa yang diperintah di games tersebut. Nanti besok langsung kumpulkan, kan kita tampilkan cara menyelesaikan level 4 sampai level 6. Oke, sekarang sebelum kita akhiri materi kita, kesimpulannya apa pada materi pada hari ini? Ya, ini sudah Pak simpulkan. Kesimpulannya, coba dibaca ini. Apa? Kevin sini maju Pak. Coba Pak sini Pak. Dibaca kesimpulan pada pelajaran pada hari ini. Kesimpulan pelajaran pada hari ini, coba ajar sebutkan. Dengan memainkan blok klik game maze dan belajar dasar-dasar pemrograman dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Ya, terus apa lagi? Pemahaman dasar pemrograman memberikan fondasi yang kuat dalam konsep-konsep dasar pemrograman seperti algoritma, urutan, perulangan, dan kondisional, keterampilan problem solving, meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah dengan cara logis dan sistematis. Oke, tepuk tangan dulu. Oke ya, jadi kesimpulan pada pelajaran pada hari ini yaitu dengan memainkan blok klik games maze dan belajar dasar pemrograman dengan cara menyenangkan dan interaktif, itu yang pertama. Yang kedua, pemahaman dasar pemrograman memberikan fondasi yang kuat dalam konsep-konsep dasar pemrograman seperti algoritma, urutan, perulangan, kondisional, keterampilan, dan problem solving. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah dengan cara logis dan sistematis. Oke, ada pertanyaan? Tidak, karena waktunya habis. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.